Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo semuanya, kita kali ini akan membahas penilaian harian 1 bab persamaan trigonometri. Yuk kita mulai nomor 1. Nomor 1, nilai dari sin 45 derajat. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Jawabannya D. Nah, perlu saya ingatkan, barangkali ada yang lupa, kita lihat jari kita sendiri. Maaf kalau saya gambarnya nggak begitu bagus. Ini. Nah, kita dari sini 0, kemudian setengah, terus setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sin 0 itu adalah 0. Sin 30 adalah setengah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2, sin 60 adalah setengah akar 3, dan sin 90 derajat adalah 1. Kemudian kalau cos dari mana, saya ingatkan lagi, kalau cos dari kelingking, cos 0 itu 1, cos 30 itu setengah akar 3, cos 45 adalah setengah akar 2, cos 60 itu setengah, dan cos 90 derajat adalah 0. Gitu ya. Ini nanti ada hubungannya untuk nomor 2, 3, dan 4. Nomor 2, kita punya tan pi per 6. Nah, pi per 6 itu adalah berapa derajat sih? Nah, kita kalikan dengan 180 derajat per pi. Pi-nya saya sederhanakan, 180 bagi 6 adalah 30 derajat. Tan 30 derajat. Kalau sudah hafal, alhamdulillah langsung jawab sepertiga akar 3. Tapi kalau belum hafal, silahkan hitung. Tan 30 derajat artinya adalah sin 30 derajat dibagi cos 30 derajat. Sin 30 setengah. Cos 30 setengah akar 3. Setengah dibagi setengah, nanti kita bisa sederhanakan, dapat 1, dapat 1. Sekarang kita punya seper akar 3. Kita rasionalkan, kalikan akar 3 per akar 3. 1 kalikan akar 3, 1 akar 3. Akar 3 kali akar 3, sepertiga akar 3. Jawabannya yang C untuk nomor 2. Lanjutkan ke nomor 3. Cos 210 derajat. Jelas ini berada di kuadran 3. Di kuadran 3, kosinus bernilai negatif. Nah, kita bisa menggunakan cos 180 derajat ditambah 30 derajat. Nah, ingat bahwa cos 180 derajat plus alfa itu sama dengan, karena kuadran 3 kosinus negatif ya tulis negatif. Cos alfa. 180 derajat cos tetap cos gitu. Berarti nanti kita punya nilainya adalah minus cos 30 derajat. Min cos 30 adalah min setengah akar 3. Jawabannya A. Nomor 4. Tan 300 derajat. 300 derajat itu di kuadran 4. Nah, di kuadran 4 tan bernilai negatif. Nah, kita nulis aja di sini tan 360 derajat min 60 derajat biar jadi tan 300. Ini nilainya adalah minus tan 60 derajat. Ini sama dengan minus akar 3. Jawabannya yang E. Nomor 5. Solusi dari persamaan sin X min pi per 3 sama dengan sin pi per 4, di mana X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Nah, saya ingatkan terlebih dahulu sebelum membahasnya. Kalau kita punya persamaan sin X sama dengan sin alfa, kita punya dua solusi. Solusi yang pertama, langsung ambil sudut di masing-masing ruas, karena sudah sin sama dengan sin.
Berarti X sama dengan alfa ditambah K kalikan 2pi. Atau yang kedua, X karena sinus bernilai positif di kuadran 2, kita tulis sebagai pi min alfa ditambah K kalikan 2pi. Nah, ini yang harus diingat-ingat. Nah, solusi yang pertama, kita langsung ambil sudutnya. Sudut ruas kiri, sudut ruas kanan. Ruas kirinya adalah X min pi per 3. Ruas kanannya pi per 4. Jangan lupa tambahkan K kali 2pi. Ini minus pi per 3. Pindah ruas jadi pi per 4 ditambah pi per 3. Ditambahkan dengan K kali 2pi. Nah, kita samakan penyebut 4 sama 3. KPK-nya adalah 12. Berarti X sama dengan ini per 12. 4 ke 12 perlu dikali 3. Ini juga kali 3. 3 ke 12 perlu dikali 4. Penyebut kali 4, pembilang juga dikalikan dengan 4. Berarti kita punya pi kalikan 3. 3pi ditambah 4pi per 12 semua. Terus ditambah dengan K kali 2pi. 3pi tambah 4pi. Berarti X sama dengan 7pi per 12 ditambah K kalikan 2pi. Kita pilih K yang sama dengan 0. Berarti X sama dengan 7pi per 12. Terus kalau K sama dengan 1, berarti X sama dengan 7pi per 12 ditambah 2pi. Nah, ini berarti tak jadikan penyebut per 12, 7pi ditambah 24pi. Ini kan 31 per 12, ini tidak memenuhi. Saya gambarkan deh, karena beberapa ada yang tanya tuh, untuk menentukan memenuhi sama tidak memenuhi gimana Bu? Gitu. Nah, di sini kan 0, di sini 2pi. 2pi itu nilainya 24pi. 24pi per 12. Nah, di sini ya, batasnya cuma sampai 24pi per 12. Nah, intervalnya cuma segini. Terus ini 7pi per 12. 7pi kan masih dalam sini, 7pi per 12. Nah, terus 31, nek di sini itu 24, 31 kan masih di sebelah kanannya. Nah, berarti dia tidak memenuhi karena di luar interval yang ditanyakan. Saya lanjutkan untuk jenis solusi yang kedua. Ambil sudut di ruas kiri. X min pi per 3. Tapi yang ruas kanan sekarang pi min alfa. Alfanya pi per 4. Berarti sama dengan pi min pi per 4 ditambah K kalikan 2pi. Berarti X sama dengan, saya ini dulu. Tulis ini apa deh. Ini pi min pi per 4 ditambah pi per 3 ditambah K kalikan 2pi. X sama dengan ini samakan penyebut berarti per 12. Ini pi berarti artinya pi per 1. 1 ke 12 perlu dikalikan 12. Terus 4 ke 12 perlu kali 3. Ini juga kali 3, jadi harus adil. Kita hanya mengubah nilai, kita hanya mengubah bentuk, tidak mengubah nilai. 3 per 3 itu kan 1. Gitu. Ini perlu kali 4, ini juga kali 4. Berarti kita punya 12pi min 3pi plus 4pi ditambah K kalikan 2pi. Berarti X sama dengan 12 kurangi 3, 9. 9 tambah 4, 13pi. Per 12 ditambah K kalikan 2pi. Kita pilih K yang sama dengan 0. Berarti X sama dengan 13pi per 12 ditambah 0 kalikan 2pi. 0 kalikan 2pi itu adalah 0. Berarti kita punya 13pi per 12 tambah 0 berarti tetap 13pi per 12 ya. Ini 7, ini 24, berarti kan masih di sini. 13pi per 12 berarti masih memenuhi interval yang ditanyakan. Kalau nanti pilih K sama dengan 1, jelas di luar intervalnya gitu. X-nya nanti 13pi per 12 tambah 24pi per 12 nanti itu 37pi per 12. Jelas 37 masih di sebelah kanan lagi gitu. Jadi tidak memenuhi interval yang ditanyakan. Nah, berarti HP-nya mana?
HP-nya yang ini, X sama dengan 7pi per 12 sama 13pi per 12. Jadi HP sama dengan 7pi per 12 dan 13pi per 12. Jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 6. Sin X sama dengan minus setengah dengan X-nya 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, kita perhatikan dulu bentuknya, apakah sudah sin sama dengan sin? Jelas belum ya. Jadi kita harus tahu min setengah itu sin berapa. Nah, dengan menggunakan jari kita jelas tahu bahwa sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Tapi kita butuhnya adalah min setengah. Ya sudah, kita kalikan minus dari ruas kiri dan ruas kanan. Minus sin 30 derajat sama dengan min setengah. Kita punya sin minus 30 derajat sama dengan min setengah. Kita punya sifat ini. Sin minus alfa sama dengan min sin alfa. Jadi ini sama. Min sin 30 sama dengan sin min 30. Kita tulis di sini. Sin X sama dengan sin minus 30 derajat. Sudah sin sama dengan sin, kita beralih ke solusi jenis yang pertama. Ambil sudutnya. Berarti X sama dengan min 30 derajat. Ditambah dengan K kali 360 derajat. Kalau kita pilih K sama dengan 0, artinya kan kita punya X sama dengan min 30 derajat. Ditambah K ganti 0 kali 360 derajat, berarti X sama dengan min 30 derajat. Jelas min 30 derajat tidak masuk interval ini. Kalau bingung lihat interval ini, gambarkan saja 0 sampai dengan 360 derajat. Intervalnya, selangnya cuma di sini. Minus 30 kan di luar selangnya. Kalau di luar selangnya, ini yang tidak ditanyakan. Makanya kita tulis tidak memenuhi karena di luar selang yang ditanyakan. Kemudian kita pilih K yang sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1, berarti X sama dengan min 30 derajat dari sini ditambah K, K-nya 1 kali 360 derajat. Berarti kita punya min 30 derajat ditambah 360 derajat. Ketemu 330 derajat. Nah, 330 derajat kan di sini masih di dalam selang yang ditanyakan. Berarti ini memenuhi. Kalau nanti ambil K sama dengan 2, ketemunya adalah 690. 690 di luar selang hijau yang ditanyakan. Berarti tidak memenuhi. Kita beralih langsung ke jenis solusi yang kedua. Nah, jenis solusi yang kedua kita geraknya tetap dari sin X sama dengan sin minus 30 derajat. Jenis solusi yang kedua, ini ruas kiri ambil X, tapi ruas kanan ambil 180 derajat min alfa. Alfanya jelas min 30 derajat ditambah K kalikan 360 derajat. Nah, X sama dengan 180 derajat min berarti plus 30 derajat ditambah K kalikan 360 derajat. Nah, berarti X sama dengan 210 ditambah K kalikan 360 derajat. Kalau kita pilih K sama dengan 0, maka X-nya 210 ditambah 0 kalikan 360 derajat. Berarti kita punya X-nya 210 derajat. Nah, kita lihat 210 derajat itu di sini terletak di antara 0 sampai 360. Masih di dalam selang yang ditanyakan, berarti memenuhi. Kalau kita pilih K sama dengan 1, berarti X sama dengan 210 ditambah 360 derajat kalikan 1. Berarti 210 ditambah 360, yaitu 570 derajat. Nah, 570 derajat kan masih di sebelah kanan dari 360. Dia di luar selang yang ditanyakan, berarti tidak memenuhi. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan min setengah adalah, urutkan dari yang terkecil ya, 210 sama 330. Jawabannya yang C. Kita lanjutkan ke nomor 7.
Penyelesaian dari persamaan sin 3x min 45 derajat ditambah 1 sama dengan 0, dengan x-nya lebih dari 0 kurang dari 360 derajat. Nah, berarti kita harus ubah dulu. Ini harus sin sama dengan sin. Nah, kita belum jadi sin sama dengan sin. Ubah dulu. Sin 3x min 45 derajat sama dengan plus 1. Ini berarti min 1. Kita tahu bahwa 1 itu sama dengan sin 90 derajat. Tapi kita butuhnya min 1. Ya sudah min 1. Kita kalikan minus 1 dari ruas kiri dan kanan. Min 1 sama dengan min sin 90 derajat. Kita punya sifat ini. Sin minus alfa sama dengan min sin alfa. Berarti minusnya bisa ditaruh di sudutnya. Berarti min 1 sama dengan sin minus 90 derajat. Nah, berarti kita punya sin 3x min 45 derajat sama dengan sin minus 90 derajat. Sudah sin sama dengan sin, kita tinggal ambil sudutnya untuk jenis solusi yang pertama. Sin. Ambil sudutnya 3x min 45 derajat min 90 derajat, tulis min 90 derajat. Jangan lupa tambahkan dengan K dikali 360 derajat. Berarti kita punya 3x sama dengan min 90 derajat ditambah 45 derajat. Karena di sini minus ya, harus jadi plus. Berarti ditambahkan dengan K kali 360 derajat. Kita punya 3x sama dengan min 90 tambah 45, min 45 derajat. Ditambah K kalikan 360 derajat. Nah, saya bagi dengan 3, berarti kita punya 3x bagi 3, ketemunya x sama dengan min 15 derajat ditambah 360 bagi 3 adalah 120. Berarti K kali 120 derajat. Nah, intervalnya kan gini ya, 0 sampai 360 ya. 0 sampai 360. Nah, di sini kita pilih K dulu yang sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 15 derajat. Min 15 derajat itu di sini. Kan minus itu di sebelah kirinya 0 ya, tidak termasuk. Berarti di sini tidak memenuhi. Terus kita pilih K sama dengan 1. Maka x sama dengan min 15 derajat ditambah 1 kalikan 120. Ini berarti kita punya min 15 derajat ditambah 120. 120 dikurangi 15 adalah 105. 105 kan 0. Sebelah kanannya 0, di sebelah kirinya 360. Nah, berarti masih memenuhi interval yang ditanyakan. Kalau K sama dengan 2 bagaimana? Ya berarti kita punya X sama dengan min 15 ditambah 120 kalikan 2. Berarti X sama dengan min 15 ditambah 240. X-nya ketemu 225. 225 masih masuk di sini. Masih masuk ya. Kalau K sama dengan 3, X-nya berarti min 15 derajat ditambah 3 kali 120. Berarti kita punya X sama dengan min 15 derajat ditambah 360 derajat. Maka X ketemunya adalah 345 derajat. Masih masuk di interval. Kalau K sama dengan 4 nanti sudah tidak memenuhi. Nah, kita lanjut ke solusi jenis yang kedua. Kita bergeraknya masih sin sama dengan sin. Sin 3x min 45 derajat sama dengan sin minus 90 derajat. Nah, kalau solusi yang kedua, ambil sudut di ruas kiri yaitu 3x min 45 derajat. Yang ruas kanan 180 derajat min alfa. Alfanya min 90 derajat. Ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, berarti 3x min 45 derajat sama dengan 180 derajat minus berarti plus 90 derajat ditambah K kali 360 derajat.
Berarti 3x min 45 derajat 180 tambah 90 adalah 270 derajat. Ditambahkan dengan K kali 360 derajat. 3x sama dengan 270 ditambah 45 tambah K kali 360 derajat. 3x sama dengan 315 ditambah K kali 360 derajat. Solusi itu si X. Ini adanya 3x, berarti perlu kita bagi dengan 3. 3x bagi 3 adalah X, 315 bagi 3 adalah 105. Ditambah K kali 120 derajat. Berarti kalau kita pilih K sama dengan 0, maka X-nya adalah 105. Kalau kita pilih K sama dengan 1, maka X-nya 15 tambah 120 adalah 225. Kalau kita pilih K sama dengan 2, X-nya adalah 345. Kalau kita pilih K sama dengan 3, X-nya adalah 465. Nah, ini sebenarnya kita bisa plus 120 dari sini kok. Tambah 120, tambah 120, tambah 120. Nah, ini kan juga perubahannya tambah 120, ini tambah 120. Nah, kita lihat baik solusi pertama, jenis pertama, maupun jenis kedua menghasilkan angka-angka yang sama. Ini nggak memenuhi ya. Nah, berarti HP-nya sama dengan 105, 225, dan 345. Jawabannya adalah yang D, 105, 225, 345. Lanjutkan ke nomor 8. Solusi dari cos 5x min 10 derajat sama dengan cos 200 derajat dengan x-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 90 derajat. Saya tuliskan dulu materinya. Kalau persamaan kosinus, cos sama dengan cos. Berarti cos X sama dengan cos alfa. Dia punya dua solusi. Solusi yang pertama langsung ambil sudutnya, X sama dengan alfa. Jangan lupa tambahkan periodiknya, yaitu 360. Atau kalikan K, nanti berapa putaran gitu. Terus yang kedua ambilnya adalah minus alfa ditambah K kali 360 derajat gitu. Nah, di sini kita perhatikan soalnya. Sudutnya yang luas kiri 5x min 10, yang kanan 200, ya tulislah. Solusi yang pertama 5x min 10 derajat sama dengan 200 derajat. Jangan lupa tambahkan dengan K kali 360 derajat. Sudut ruas kiri, sudut ruas kanan. Berarti 5x sama dengan 200 derajat plus 10. Biar jadi 0. Kan min 10 tambah 10 biar jadi 0. Ditambahkan dengan K kali 360 derajat. 5x sama dengan 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. 5x sama dengan, ini maunya X saja ya, berarti perlu kita bagi dengan 5. Nah, berarti kita punya X sama dengan 42 ditambah K kali 360 bagi 5 adalah 72 gitu. Nah, kita pilih K yang sama dengan 0, berarti X sama dengan 42 derajat ditambah 0 kali 72. Berarti X-nya ketemu 42 derajat. Ingat di sini intervalnya hanya dari 0 sampai dengan 90 derajat. Cuma di sini tok selangnya. Nah, 42 di sini masih masuk. Berarti memenuhi. Jadi perhatikan interval yang diinginkan ya. Kalau K yang sama dengan 1, X-nya sudah 42 tambah 72, ini sudah 114. 114 itu di sebelah kanan dari 90. Nah, berarti kan tidak memenuhi. Gitu ya. Kita lanjut ke solusi jenis yang kedua. Solusi yang kedua, kita bergerak dari cos 5x min 10 derajat sama dengan cos 200 derajat. Ambil solusi di ruas kiri, yaitu 5x min 10. Ambil sudut di ruas kanan tapi minus alfa, berarti minus 200 derajat. Jangan lupa tambahkan K kali 360 derajat. Atau 360 kalikan K juga boleh. Perkalian bersifat komutatif, boleh dibalik.
Nah, 5X sama dengan min 200 derajat, ini min jadi plus 10 derajat, ditambah dengan K kali 360 derajat, berarti 5X sama dengan min 190 derajat, ditambah K kali 360 derajat. Ini saya bagi dengan 5, berarti X sama dengan min 38 derajat, ditambah K kali 172. Nah, kita pilih K yang sama dengan 0 dulu. X sama dengan minus 38 derajat. Jelas kalau minus kan di sebelah kiri dari 0. Di sini berarti artinya di luar interval yang ditanyakan. Ini tidak memenuhi. Nah, kita pilih K yang sama dengan 1. Berarti X sama dengan min 38 ditambah 72. Nah, ketemunya berapa? X-nya berarti 34 derajat. Nah, ini masih memenuhi ya, 34 di sini. 34 masih di antara 0 dan 90. Terus kalau pilih K yang sama dengan 2, berarti X sama dengan min 38 derajat ditambah 72 kalikan 2. Jadi min 38 ditambah 144. Berarti ini dapatnya adalah 106. Nah, 106 itu di sini. Berarti di luar selang yang diinginkan, di luar yang batas-batas warna pink ini. Ini tidak memenuhi, sehingga HP-nya adalah X sama dengan 42 sama X sama dengan 34. Jadi kita tulis HP-nya dari yang terkecil 34 derajat sama 42 derajat. Jawabannya yang mana? Yang A. Ke nomor 9, nilai X yang memenuhi persamaan cos X min 2pi per 3 sama dengan setengah akar 2 dengan X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Nah, jelas bahwa setengah akar 2 adalah cos 45, atau kita tulis sebagai ini pi per 180. Nah, kita sederhanakan dapatlah pi per 4, sehingga di sini kita tulis cos X min 2pi per 3 sama dengan cos pi per 4. Nah, sudah cos sama dengan cos, kita tinggal ambil sudutnya. Jenis pertama X sama dengan alfa tambah K kali 360. Jenis yang kedua X sama dengan minus alfa plus K kali 360. Di sini X-nya sudut ruas kiri, di sini sudut ruas kanan si alfanya. Kita mulai dari jenis solusi yang pertama. X min 2pi per 3 sama dengan pi per 4. Tambahkan, kalau 360 dalam radian berarti 2pi. 2pi kalikan K. Berarti X sama dengan pi per 4 minus jadi plus 2pi per 3 ditambah 2pi kalikan K. Nah, ini samakan penyebut 4 sama 3, KPK-nya adalah 12. Berarti X sama dengan ini per 12. 4 ke 12 perlu kali 3. Kalau nyebut kali 3, pembilang juga kali 3. 3 ke 12 perlu dikali 4, ini juga perlu dikali 4. Berarti kita punya 3pi plus 8pi. Ditambah 2pi kalikan K. Berarti X sama dengan 11pi per 12 ditambah dengan 2pi kalikan K. Kita pilih K yang sama dengan 0, maka X-nya 11pi per 12. Kalau K sama dengan 1 sudah tidak memenuhi. Kita lanjutkan ke jenis solusi yang kedua. Masih geraknya dari cos X min 2pi per 3 sama dengan cos pi per 4. Nah, ini ambil sudut di ruas kiri, X min 2pi per 3 sama dengan minus pi per 4. Jangan lupa tambahkan dengan 2pi kalikan K. Ini minus berarti ke sana plus. X sama dengan min pi per 4 ditambah 2pi per 3 ditambah 2pi kalikan K. X sama dengan, jangan lupa samakan penyebut jadi 12. Berarti 4 ke 12 kalikan 3, berarti min 3pi. 3 ke 12 kalikan 4, ini juga kalikan 4, berarti 8pi. Tambah 2pi kalikan K.
Berarti X sama dengan min 3pi tambah 8pi adalah 5pi per 12 ditambah 2pi kalikan K. Kalau K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 5pi per 12. Nah, HP-nya berarti karena sama sampai 0 sampai 2pi. Kalau ini 2pi saja kan udah 2pi plus. Udah 2pi plus, lebih dari 2pi tidak memenuhi. Jadi HP-nya urutin dari terkecil 5pi per 12 sama 11pi per 12. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke nomor 10. Himpunan penyelesaian yang memenuhi cos X plus 15 derajat dikurangi setengah akar 3 itu sama dengan 0. Dengan X-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, ini persamaan kosinus, tapi belum cos sama dengan cos. Ya sudah, kita buatlah sama dengan cos sama dengan cos. Nah, kita punya cos X plus 15 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 itu adalah cos 30 derajat. Ini cos 30 derajat. Nah, ini sudah cos sama dengan cos. Kita tinggal ambil masing-masing sudutnya. Sudut yang pertama X plus 15, sudut yang kedua 30 derajat. Jangan lupa tambahkan 360 derajat dikalikan dengan K. Ini solusi yang pertama. Nah, kita punya X sama dengan plus 15 pindah ruas jadi min 15. Berarti 30 derajat dikurangi 15 derajat ditambah 360 derajat dikalikan dengan K. X sama dengan 15 derajat ditambah dengan 360 derajat dikalikan dengan K. Nah, kita pilih K yang sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 15 derajat ditambah 360 derajat dikalikan dengan 0, ketemulah 15 derajat. Nah, 15 derajat masih masuk di selang yang ditanyakan. Selang yang diinginkan adalah 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, di sini. Nah, 15 derajat di sini berarti dia masih memenuhi. Kemudian solusi yang kedua, kita bergeraknya dari cos sama dengan cos. Cos X plus 15 sama dengan cos 30 derajat. Tapi untuk solusi yang kedua, ambil sudut di ruas kiri, X plus 15, ambil sudut di ruas kanan. Tapi minus gitu. Minus 30 derajat ditambahkan dengan 360 derajat dikalikan dengan K. Berarti X sama dengan min 30 derajat min 15 derajat ditambah 360 derajat dikalikan dengan K. Berarti X sama dengan min 45 derajat ditambah 360 derajat dikalikan K. Nah, kita pilih K yang sama dengan 1 langsung ya, karena kalau 0 tidak memenuhi. X sama dengan min 45 derajat ditambah 360 derajat kali 1. Berarti ketemu 315. Berarti HP-nya adalah 315 derajat. Jawabannya yang E. Lanjut ke nomor 11. Himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan tan X sama dengan tan pi per 3 dengan X-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Nah, sudah tan sama dengan tan, berarti X sama dengan pi per 3. Ambil sudutnya, tapi jangan lupa tambahkan K kali pi. Nah, kita pilih K sama dengan 0, berarti kita peroleh X sama dengan pi per 3 ditambah 0 kalikan pi. Ketemulah pi per 3. Kalau K sama dengan 1, berarti X sama dengan pi per 3 ditambah pi. Nah, ini kan pi per 1 tuh, semakan penyebutnya, ini per 3, ini pi plus 3pi. Ketemulah 4pi per 3. Kalau K sama dengan 2, kita peroleh X-nya sama dengan pi per 3 ditambah 2pi. Kan ini per 1. 3pi ditambah 6pi. Ini sudah 7pi per 3. Sedangkan 0 sampai 2pi itu di sini kan. 2pi itu sama dengan 6pi per 3. Nah, 7 itu sudah di sini. Itu tidak memenuhi. Sehingga HP-nya diperoleh pi per 3 sama 4pi per 3. Jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 12. Himpunan penyelesaian yang memenuhi
tan 2x min pi per 4 sama dengan tan pi per 6, di mana x dimulai dari min pi sampai dengan pi. Nah, di sini kita lihat bahwa persamaan trigonometrinya sudah tan sama dengan tan, sehingga kita hanya tinggal ambil sudut di ruas kiri, yaitu 2x min pi per 4, dan sudut di ruas kanan pi per 6. Jangan lupa tambahkan pi kalikan k. Nah, kita punya 2x sama dengan pi per 6 ditambah, dari sini kita pindah ruas, pi per 6 tambah pi per 4 ditambah pi kalikan k. Berarti 2x sama dengan 6 sama 4, KPK nya adalah 12. 6 ke 12 perlu dikali 2, ini juga perlu dikali 2. 4 ke 12 perlu dikali 3, ini juga perlu kali 3, harus adil. Pembilang dikalikan, penyebut juga dikalikan, begitu juga sebaliknya. Berarti punya 2pi plus 3pi ditambah pi kalikan k. Berarti kita punya 2x sama dengan 5pi per 12 ditambah pi kalikan k. Karena solusi itu adalah si x, sedangkan kita punya 2x, maka kedua ruas kita bagi 2. Nah, 5pi per 12 dibagi 2 adalah 5pi per 24 ditambah pi per 2 dikalikan dengan k. Nah, kita di sini maunya sampai minus pi. Nah, berarti saya akan pilih di sini dari pi-nya min x, dari k-nya itu minus 2. Berarti kita punya x sama dengan 5pi per 24 ditambah pi per 2 dikalikan minus 2. Nah, ini kan berarti minus pi ya. Berarti kita punya 5pi per 24 minus pi, ini kan 1 dapat 1, maunya jadi per 24. Berarti kan ini dikalikan 24, ini juga dikali 24, berarti kan 24pi. Nah, ini ketemu minus 19pi per 24. Masih masuk di interval yang ditanyakan. Kalau min pi itu artinya kan min pi per 1. Ini maunya jadi min per 24, artinya kan min 24pi. Nah, kalau yang pi itu berarti 24pi per 24. Pembilang penyebutnya sama. Nah, batasnya dari min 24pi per 24 sampai 24pi per 24. Min 19 kan di sini, jadi masih masuk. Min 24, min 23, min 22, min 21, min 20, min 19pi per 24 kayak gitu. Nah, ini masih masuk. Terus kemudian kalau kita pilih k yang sama dengan min 1. Nah, kalau k sama dengan min 1, berarti kita peroleh x-nya sama dengan 5pi per 24 plus pi per 2, karena diganti min 1. Nah, ini kan perlu disamakan kan, jadi per 24, berarti perlu dikali 12. Ini juga kali 12, berarti di sini kita punya per 24, berarti 5pi min 12pi sama dengan min 7pi per 24. Kemudian kita pilih k sama dengan 0. Berarti x sama dengan 5pi per 24 ditambah pi per 12 kalikan 0. Berarti kan 5pi per 24 ditambah 0. Ketemulah 5pi per 12. Lanjut kita pilih k yang sama dengan 1. Artinya x sama dengan 5pi per 24 ditambah pi per 2 dikali 1. Ini berarti ada salah nulis nih. Ini pi per 2 ya. Pi per 2, pi per 2. Nah, ini kita punya per 24. Berarti 5pi, ini tambahkan, ini perlu kali 6, ini perlu kalikan 6. Ke 12 kok. 2 ke 24 kan perlu dikali 12, ini kalikan 12. Berarti 12pi. Jawabannya 17pi per 12. Jadi HP-nya kita urutkan dari yang terkecil, min 19pi per 24, terus min 7pi per 24, lalu 5pi per 24, terus 12pi per 24. Aduh, kurang teliti nulisnya lagi. Nanti silahkan kalau barangkali Bu Lina ada yang salah nulis, salah ngitung, kurang teliti apa gitu ditanyakan. Tapi insya Allah konsepnya sudah benar.
Ini min 19, min 7, 5, 12, berarti jawabannya adalah ini 17. Itu kan salah nulis. Jawabannya yang B. Lanjutkan ke soal nomor 13. Himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan tan 3x plus 30 derajat ditambah akar 3 sama dengan 0. Berarti kan kita harus ubah dulu tan sama dengan tan. Berarti tan 3x plus 30 derajat sama dengan minus akar 3. Nah, kita punya sifat ini. Tan minus alfa itu sama dengan min tan alfa. Nah, akar 3 itu tan 60 derajat. Berarti kita akan punya tan minus 60 derajat itu sama dengan minus tan 60 derajat, yaitu minus akar 3. Berarti ini minus akar 3-nya kita ganti tan minus 60. Berarti kita punya tan 3x plus 30 derajat sama dengan tan minus 60 derajat. Atau kalau mau di kuadran 2 sama kuadran 4 juga boleh dituliskan. Ini kan minus 60 derajat itu di kuadran 4. Nah, sudah tan sama dengan tan, kita ambil sudutnya di masing-masing ruas. 3x plus 30 derajat ditambah sama dengan minus 60 derajat ditambah 180 derajat dikalikan K. Berarti kita punya 3x sama dengan min 60 derajat ditambah ini dikurangi 30 derajat ditambah 180 derajat dikalikan K. Berarti 3x sama dengan minus 90 derajat ditambah 180 derajat dikalikan K. Maunya X saja, di sini 3x berarti perlu dibagi 3. Berarti kita punya min 30 derajat plus 60 derajat dikalikan K. Ingat di sini X-nya dari 0 sampai dengan 180 derajat. Kalau bingung lihat ini, buatlah garis bilangan dari 0 sampai 180 derajat. Nah, kalau kita pilihkannya sama dengan 0, kita akan punya X-nya itu minus 30 derajat tambah 60 derajat kalikan 0. Berarti min 30 derajat. Nah, min 30 itu di sini, di sebelah kirinya 0. Kan berarti tidak memenuhi. Lanjut, kalau kita pilih K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan min 30 derajat tambah 60 derajat kalikan 1, berarti min 30 derajat tambah 60 derajat, ketemulah 30 derajat. Nah, 30 derajat di sini masih ada dalam selang yang ditanyakan, berarti masuk. Terus K sama dengan 2, artinya X sama dengan min 30 derajat tambah 60 derajat dikalikan 2, min 30 derajat ditambah 120 derajat, ketemulah 90 derajat. 90 di sini masih masuk, jadi masih memenuhi. Lalu kalau K sama dengan 3, maka X sama dengan min 30 derajat ditambah 60 derajat kalikan 3, berarti min 30 derajat tambah 180 derajat, ketemulah 150 derajat. 150 masih di sini. Kemudian kalau K sama dengan 4, X-nya berarti min 30 derajat ditambah 60 derajat kalikan 4, berarti min 30 derajat tambah 240 derajat, 210. Nah, 180, 210 kan di sebelah kanannya 180, ini sudah tidak memenuhi. Berarti HP-nya 30 derajat, 90 derajat, 150 derajat. Jawabannya yang D. Ke nomor 14. Nomor 14 kita punya solusi dari persamaan yang memenuhi sin X sama dengan cos 60 derajat dengan X-nya 0 sampai dengan 360 derajat. Ingat, kita punya materinya adalah sin X kalau sama dengan cos alfa perlu kita ubah dulu jadi sin sama dengan sin atau cos sama dengan cos. Saya di sini akan ubah sin sama dengan sin. Nah, ini sin X tetap sin X, cos alfanya berubah menjadi sin 90 derajat min alfa. Sehingga kalau kita punya sin X sama dengan cos 60 diubah menjadi sin sama dengan sin. Ini berarti 90 min alfanya 60, berarti 90 derajat min 60 derajat. Berarti kita punya sin X sama dengan sin 30 derajat. Nah, ini sudah persamaan sinus. Sin sama dengan sin. Kalau udah sin sama dengan sin, trigonometrinya sudah sama, ambil sudutnya di masing-masing ruas untuk jenis solusi yang pertama.
Berarti X sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat dikalikan K. Kita pilih K yang sama dengan 0 sehingga diperoleh X-nya sama dengan 30 derajat. Untuk jenis solusi yang kedua, X sama dengan, ini ambil sudutnya yang ruas kiri, tapi ruas kanan ambil 180 derajat min alfa, alfanya 30. Ditambah dengan 360 derajat dikalikan K. X-nya sama dengan 150 derajat ditambah 360 derajat dikalikan K. Kita pilih K yang sama dengan 0 sehingga X-nya ketemu 150 derajat. Hanya K yang sama dengan 0 yang memenuhi interval yang ditanyakan. Berarti HP-nya adalah 30 derajat sama 150 derajat. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Solusi dari cos 2x sama dengan sin 2pi per 3 dengan x-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan pi. Nah, ini kita punya persamaan trigonometri dengan beda fungsi. Di sini cos, di sini sin. Berarti kita harus ubah menjadi cos sama dengan cos atau sin sama dengan sin. Di sini saya akan ubah jadi cos sama dengan cos. Ingat, sin itu diubah jadinya adalah pi per 2 min 2pi per 3 gitu ya. Terus berarti kita akan punya ruas kiri sudah cos, ruas kanan cos, ambillah sudutnya. Berarti 2x sama dengan pi per 2 min 2pi per 3 ditambah K kali 2pi. Nah, ini kita selesaikan yang ruas kanan 2 sama 3, KPK-nya 6, 2 ke 6 perlu kali 3, ini juga kali 3. 3 ke 6 perlu kali 2, ini juga dikali 2. Nah, berarti kita punya 3pi min 4pi ditambah K kali 2pi. Berarti kita punya 2x sama dengan 3pi min 4pi adalah min pi per 6 ditambah K kali 2pi. Ingat di sini maunya solusi adalah X, berarti kita bagi 2. 2x bagi 2 adalah X. Min pi per 6 dibagi 2 adalah min pi per 12 ditambah K kalikan pi. Ingat di sini X-nya dari 0 sampai dengan pi. Berarti kita pilih K-nya 0, berarti X-nya sama dengan min pi per 12 ditambah K kali ditambah 0 kalikan pi, ini berarti min pi per 12. Nah, ini 0 sampai dengan pi. Minus itu di sini. Kan berarti dia tidak masuk dalam selang yang diinginkan. Berarti tidak memenuhi. Kita pilih lagi K yang lain supaya memenuhi. Nah, kita pilih K yang sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1 berarti X-nya min pi per 12 ditambah 1 kalikan pi. Nah, ini kita samakan penyebut per 12, berarti kita punya kita punya min pi tambah 12pi. Kita punya 11pi per 12, ini memenuhi. Selanjutnya kita bergerak dari solusi kedua. Solusi kedua kita geraknya dari cos 2x sama dengan cos pi per 2 min 2pi per 3. Ini artinya ambil sudut di ruas kiri yaitu 2x, ambil minus sudut di ruas kanan. Pi per 2 min 2pi per 3 ditambah K kalikan 2pi. Nah, kita peroleh 2x sama dengan minus, ini samakan penyebut lagi ya, 6, terus ini tadi adalah 3pi min 4pi ditambah K kalikan 2pi, berarti 2x sama dengan minus pi per 6 ditambah K kalikan 2pi. Ini berarti 2x sama dengan pi per 6 tambah K kalikan 2pi. Kita bagi 2 dapat x sama dengan pi per 12 ditambah K kalikan pi. Kita pilih K sama dengan 0 sehingga x-nya sama dengan pi per 12. Nah, diperoleh HP-nya ada 2, yaitu pi per 12, 11 pi per 12. Nah, di sini saya minta maaf ya, nomor 15 ada kurang teliti dalam menghitung. Pas membuat kunci, saya di sini nulisnya adalah
malah cos pi min 2pi per 3. Jadinya kurang teliti dalam menghitung. Jadi saya minta maaf untuk soal nomor 15. Dan terima kasih kepada Tias, Raif, dan siswa-siswa lain yang WA saya karena ada kekurang telitian dalam membuat soal. Semoga kedepannya saya semakin teliti dan benar. Insya Allah kalau konsepnya sudah benar, hanya saja saya punya sifat kurang teliti gitu. Jadi silahkan diingatkan kalau saya membuat kesalahan akibat kekurang telitian. Begitu ya. Ke soal nomor 16. Solusi dari persamaan tan 4x min 10 derajat sama dengan kotan 40 derajat dengan x-nya lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 180 derajat. Ini belum sama trigonometrinya, harus kita samakan. Nah, ini tak buat tan sama dengan tan. Ingat kalau kita punya kot alfa itu sama dengan tan 90 derajat min alfa. Nah, di sini berarti kita punya tan 4x min 10 derajat sama dengan tan alfanya itu 40, berarti 90 derajat min 40 derajat. Berarti kita punya tan 4x min 10 derajat sama dengan tan 50 derajat. Sudah tan sama dengan tan, kita tinggalkan tannya, ambil sudut di masing-masing ruas. Berarti 4x min 10 derajat sama dengan 50 derajat. Jangan lupa tambahkan periodik dari tangen, yaitu 180 derajat dikalikan K. Berarti kita punya 4x ini minus 10, berarti pindah ruas jadi plus. 50 tambah 10 ditambah 180 derajat dikalikan K. Berarti 4x sama dengan 60 derajat ditambah 180 derajat dikalikan K. Ini saya bagi dengan 4, diperoleh x sama dengan 15 derajat ditambah 45 derajat dikalikan K. Kita pilih K-nya mulai dari 0, maka x-nya sama dengan 15 derajat tambah 45 derajat kalikan 0. Persis ya, 15 tambah tulis tambah, 45 tulis 45, K tulis K. Nah, ini berarti 15 derajat tambahkan 0, ketemulah 15 derajat. Kemudian kita pilih K yang sama dengan 1, maka X-nya 15 derajat ditambah 45 derajat kalikan 1. Berarti 15 derajat tambah 45 derajat, ketemu 60 derajat. Kemudian kita pilih K yang sama dengan 2, maka X-nya 15 derajat tambah 45 derajat kalikan 2. Tambah sama kali, kita kalikan terlebih dahulu. Berarti 15 derajat, 45 kali 2 adalah 90 derajat, ketemu 105 derajat. Kalau K sama dengan 3, maka X sama dengan 15 derajat tambah 45 kali 3. Berarti 15 derajat ditambah 135 derajat, ketemu 150. Ini masih di interval yang diinginkan, 0 sampai dengan 180. Ini sampai 150 gitu masih ya. Kalau K yang sama dengan 4, ini berarti X sama dengan 15 derajat, 45 kalikan 4. Berarti kita punya 15 derajat tambahkan 180 derajat, 195. Ini sudah tidak memenuhi. Karena yang diminta hanya 0 sampai 180. 195 itu sudah di luar, tidak memenuhi. Sehingga diperoleh HP-nya adalah 15 derajat, 45 derajat, 15, 60, kemudian 105, terus 150. 15, 60, 105, 150. Jawabannya yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. 17. Solusi dari persamaan yang memenuhi kotan X sama dengan tan 75 derajat dengan X-nya dari 0 sampai dengan 360 derajat. Ini belum tan sama dengan tan ataupun kotan sama dengan kotan. Ya sudah, kita ubah ke kotan, atau mau ubah ke tangen juga boleh. Saya kasih dua cara. Pertama, saya ubah dulu kotan ke kotan. Kotan X sama dengan kotan 90 derajat min 75 derajat. Ingat ini sifat ini ya. Kalau kita punya tan alfa itu sama dengan kotan 90 derajat min alfa. Kalau kita punya kotan alfa juga sama dengan tan 90 derajat min alfa gitu. Kemudian kini sudah kotan-kotan, ambil X-nya, berarti 90 derajat min 75 derajat ditambahkan
periodik tan sama tangen itu sama, 180 derajat dikalikan K. Berarti X sama dengan 15 derajat tambah 180 derajat kalikan K. Nah, kita pilih K yang sama dengan 0, maka diperoleh X-nya adalah 15 derajat tambah 180 derajat kalikan 0. Berarti 15 derajat tambah 0 ketemu 15 derajat. Kalau kita pilih K yang sama dengan 1, maka X-nya 15 derajat ditambah 150 derajat kalikan 1. Ini artinya 15 derajat tambah 180 derajat. Ketemunya adalah 195 derajat. Ini berarti jawabannya yang B. Kalau mau jadi tan sama dengan tan bagaimana? Ya ini kotan X sama dengan tan 75. Tannya tetap tulis tan, tapi kotannya berubah jadi tan 90 derajat min X. Nah, ini sudah ketemu. Tan sama dengan tan, ambil sudutnya 90 min X sama dengan 75. Jangan lupa tambahkan dengan 180 derajat dikalikan K. Nah, berarti kita punya min X sama dengan 75 min 90 derajat plus 180 derajat dikalikan K. Ini min X sama dengan min 15 derajat tambah 180 derajat kalikan K. Maunya itu berarti X, berarti tak bagi dengan min 1. Berarti 15 derajat min 180 derajat kalikan K. Kita pilih K yang sama dengan 0, X-nya ketemu 15 derajat. Kita pilih K yang sama dengan min 1 kalau di sini. Ketemu 15 derajat dikurangi 180 derajat kalikan min 1, berarti 15 derajat min kali min plus 180 derajat ketemu 195 derajat. Sama ya HP-nya ya. HP-nya 15 derajat sama 195 derajat. Jawabannya yang B. Jadi matematika tuh enaknya gitu. Ada banyak cara untuk menuju jawaban, nggak tunggal caranya. Kalau masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar, WA, ataupun di MS Team. Lanjutkan ke nomor 18, himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X tambah sin X kurangi 1 sama dengan 0 dengan X-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, ini kita misalkan sin X-nya, yang ini kan adanya trigonometrinya sin ya. Ya udah, sin X sama dengan P. Berarti kalau sin kuadrat X ya sama dengan P kuadrat. 2 sin kuadrat jadinya 2P kuadrat. Sin X itu P, ini min 1. Nah, kita faktorkan 2P jangan lupa per 2 jika sama dengan kan 0. Nah, kita cari dua buah bilangan. Kalau dikali itu min 2, kalau ditambah itu 1. Nah, berarti berapa? 21, 21, tapi ada yang minus, di sini yang minus. 2 kali min 1 itu min 2, 2 tambah min 1 itu 1. Jadi kita punya plus 2 min 1. Nah, yang bisa dibagi 2 yang mana? Depan atau belakang? Ternyata yang depan. 2P bagi 2 itu P, 2 bagi 2 itu plus 1. Ini 2P min 1 sama dengan 0. Artinya P plus 1 sama dengan 0 atau 2P min 1 sama dengan 0. P sama dengan min 1 atau 2P sama dengan 1, P-nya ketemu setengah. Nah, kita kembalikan lagi. P tadi adalah sin X. Berarti sin X sama dengan min 1. Jelas kalau 1 itu sin 90 derajat. Kalau minus ya minus sin 90 derajat. Ini artinya di kuadran 3 ataupun 4. Nah, saya tulis sin X sama dengan sin min 90 derajat. Nah, ini artinya sudah sin sama dengan sin, ambillah sudutnya. Min 90 derajat tambah 360 derajat kalikan K. Karena X-nya positif, kita pilih K yang sama dengan 1. X-nya sama dengan min 90 derajat tambah 360 derajat kalikan 1. 360 kurangi 90, 270. Kalau K sama dengan 2, nanti sudah tidak memenuhi interval yang ditanyakan. Kita lanjut yang P sama dengan setengah. P sama dengan setengah artinya sin X sama dengan setengah. Setengah itu artinya sin 30 derajat. Udah sin sama dengan sin, berarti ambil sudutnya. Berarti X sama dengan 30 derajat ditambah, ini solusi yang pertama ya, 360 derajat kalikan K. Kita pilih K yang sama dengan 0, maka X-nya 30 derajat. Kalau K sama dengan 1, sudah tidak memenuhi interval yang ditanyakan. Solusi yang kedua, sudah sin sama dengan sin, berarti yang ruas kiri ambil sudutnya yaitu X, ruas kanan 180 min alfa. 180, alfanya 30 derajat. Jangan lupa tambahkan periodiknya, 360 derajat kalikan K. Berarti X sama dengan
150 tambah 360 kalikan K. Kita pilih K yang sama dengan 0, maka X-nya ketemu 150 derajat. Nah, kita urutkan dari yang terkecil, 30, 150, 2, 70. Jadi HP-nya adalah 30, 150, kemudian 270. Jawabannya yang E. Kita lanjutkan ke nomor 19, himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan 2 cos kuadrat 3x min 11 cos 3x plus 5 sama dengan 0, dengan x-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Kita perhatikan trigonometri yang kita misalkan adalah cos 3x. Nah, kita misalkan saja ini sebagai P, artinya cos kuadratnya, berarti cos kuadrat 3x nya itu sama dengan P kuadrat, berarti kita punya 2 cos kuadrat 3x, berarti 2P kuadrat dikurangi 11 cos 3x, kita tulis P. Oh, ini 3x. Nah, min 11P ditambah 5 sama dengan 0. Berarti kita punya, cari dua buah bilangan, kalau dikali itu 10, kalau ditambah itu min 11. Jelas 10 itu 1 kalikan 10. 1 kalikan 10, tapi ada tanda minus di sini, berarti minusnya ini. Minus 1 kali minus 10, 10, minus 1 tambah min 10, min 11. Tulis 2P sama dengan 0, terus dibagi 2. Berarti 2P min 1, kemudian 2P min 10. Yang bisa dibagi 2 yang belakang. Yang depan tulis apa adanya. 2P min 1, 2P bagi 2, itu adalah P, dikurangi 10 bagi 2 adalah 5, sama dengan 0. Berarti 2P min 1 sama dengan 0, atau P min 5 sama dengan 0. Berarti 2P sama dengan 1, P-nya ketemu setengah. Yang di sini P sama dengan 5. Ini tidak memenuhi. Kenapa P sama dengan 5 tidak memenuhi? Karena P tadi adalah cos 3x. Nah, nilai dari cos itu di antara selang 1 sampai negatif 1. Negatif 1 sampai 1. Jadi kalau sudah lebih dari 1, ini tidak ada. Tidak mungkin gitu. Nah, kita pilih yang P sama dengan setengah. Kita ambil P yang sama dengan setengah. P-nya tadi adalah cos 3x. Berarti cos 3x sama dengan setengah. Setengah itu adalah cos 60 derajat. Nah, kita bergerak dari cos sama dengan cos, ini persamaan kosinus. Pilih solusi jenis, tulis solusi jenis pertama, ambil sudut di masing-masing ruas. Berarti 3x sama dengan 60 derajat tambah periodiknya 360 derajat kalikan K. Nah, karena solusi itu si X, ya kita bagi 3. X sama dengan 60 derajat dibagi 3 adalah 20 derajat. Ditambah 360 bagi 3, 120 derajat kalikan K. Kita pilih K yang sama dengan 0, maka X-nya ketemu 20 derajat tambah 120 derajat kalikan 0, ketemulah 20 derajat. Kalau kita pilih K yang sama dengan 1, maka X-nya 20 derajat ditambah 120 derajat kalikan 1, berarti 20 derajat tambah 120 derajat, ketemu 140 derajat. Lalu kalau kita pilih K yang sama dengan 2, X-nya sama dengan 20 derajat ditambah 120 derajat kalikan 2, berarti 20 tambah 240, ketemu 260. Atau boleh juga langsung tambahkan 120 dari sini. 20 tambah 120 ketemu 140. 140 tambah 120 ketemu 260. Kalau K sama dengan 3, nanti sudah tidak memenuhi interval yang diinginkan. Nah, lanjut ke solusi jenis yang kedua. Kita bergerak dari cos sama dengan cos. Cos 3x sama dengan cos 60 derajat. Ambil sudutnya di ruas kiri 3x, ambil sudutnya di ruas kanan tapi kasih minus. Ditambah 360 derajat kalikan dengan K. Karena solusi itu si X, ya kita bagi dengan 3. Kita punya min 60 dibagi 3 adalah min 20 derajat. Tambahkan
360 bagi 3, 120 derajat kalikan K. Karena X-nya itu positif, ini sudah negatif, berarti kita pilih mulai dari K-nya adalah 1. Kita pilih K yang sama dengan 1, maka X sama dengan min 20 derajat tambahkan 120 derajat kalikan 1. Berarti min 20 ditambahkan dengan 120. Ketemulah 100 derajat. Kemudian kalau K yang sama dengan 2, X-nya min 20 derajat tambah 120 derajat kalikan 2. Tambah sama kali, yang duluan adalah dikerjakan kalinya dulu. Min 20 derajat tambah 240 derajat, ketemu 220. Kalau K yang sama dengan 3, maka X sama dengan min 20 derajat tambah 120 derajat kalikan 3. Berarti min 20 derajat tambah 360 derajat, ketemu 340 derajat. Berarti HP-nya adalah 20 derajat. Urutkan dari yang kecil, 20, terus 100 derajat, kemudian 140, kemudian 220, kemudian 260, dan yang terakhir 340 derajat. Jawabannya yang mana? 20, 100, 140, 220, 260, 340. Jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 20, nomor terakhir. Himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan tan kuadrat 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Dengan x lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 90 derajat. Nah, kalau seperti ini kita punya tan kuadrat 5x sama dengan 3. Nah, ini kita faktorkan dulu. Kita akarkan. Tan 5x berarti artinya adalah plus minus akar 3. Nah, kuadrat diakarkan. Berarti yang pertama, kita kerjakan dulu yang tan 5x sama dengan akar 3. Yang kedua, kita kerjakan tan 5x sama dengan minus akar 3. Jelas bahwa akar 3 itu sama dengan tan 60 derajat. Sudah tan sama dengan tan, ambil sudutnya. 5x sama dengan 60 derajat ditambah periodiknya 180 derajat dikalikan dengan K. Kemudian kita bagi dengan 5, karena solusi itu si X. Ini 5x. 5x agar menjadi X perlu dibagi 5. Nah, matematika mengajarkan kita keadilan. Ruas kiri dibagi 5, ruas kanan juga harus dibagi 5. Nah, 60 dibagi 5 adalah 12 derajat. 180 dibagi 5 itu 36 derajat dikalikan K. Pertama kita pilih K yang sama dengan 0, maka X-nya ketemu 12 derajat tambah 36 kalikan 0. Berarti 12 derajat tambah 0, ketemulah 12 derajat. Kemudian kita pilih K yang sama dengan 1, maka X sama dengan 12 derajat tambah 36 kalikan 1, 12 tambah 36 derajat, ketemu 48 derajat. Kemudian kita pilih K yang sama dengan 2, X-nya 12 derajat tambah 36 kalikan 2. Berarti 12 tambah 72, ketemu 84. Atau dari sini juga boleh ditambah 36. Tambah 36, nanti ketemunya sama. Biar cepat bisa pakai ini. Kemudian kita kerjakan yang kedua. Jelas bahwa kalau akar 3 itu tan 60, berarti kalau minus akar 3 menggunakan sifat sudut berelasi, tan alfa, tan minus alfa sama dengan tan minus alfa. Jadi di luar sudut, di dalam sudut itu sama. Sin sama tan bersifat seperti ini. Yang tidak itu cuma cos. Kalau cos minus alfa sama dengan cos alfa. Kalau sin minus alfa ya sama dengan minus sinus alfa. Kenapa? Karena minus alfa itu di kuadran 4. Nah, kuadran 4 kosinus bernilai positif, tangen bernilai negatif, sinus juga bernilai negatif. Yang positif cuma si cos gitu. Nah, berarti di sini kita punya tan 5x sama dengan tan minus 60. Sudah tan sama dengan tan, ya sudah kita ambil sudut di masing-masing ruas. Ruas kiri sudutnya adalah 5x, ruas kanan sudutnya minus 60 derajat ditambah 180 derajat kalikan K. Solusi itu si X ini adanya 5x, berarti perlu dibagi 5. 5x bagi 5 ketemu X, min 60 bagi 5 adalah min 12, tambahkan 180 bagi 5 adalah 36 derajat kalikan K. Karena X-nya itu lebih dari sama dengan 0, jadi intervalnya di sini 0 sampai dengan
90, mintanya cuma 0 sampai 90 saja. Di luar angka ini berarti tidak memenuhi. Kalau saya ambilkannya 0, kan nanti min 12 tuh, min 12 di sebelah kiri dari 0, artinya tidak memenuhi. Jadi jangan ambil K yang sama dengan 0, tapi mulailah dari K yang sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1, artinya X sama dengan min 12 tambah 36 kalikan 1, artinya min 12 tambah 36, ketemu 24. Lanjut kita pilih K yang sama dengan 2, berarti X sama dengan min 12 derajat tambah 36 kalikan 2, yaitu min 12 derajat ditambahkan 36 kali 2 itu adalah 72, berarti kita ketemu 60. Kalau K yang sama dengan 3, X nya berarti min 12 derajat tambah 36 kalikan 3, min 12 tambah 108, ini artinya adalah 96. 96 ini sudah tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena 96 itu di sini kan. Nah, padahal kita dimintanya cuma dari 0 sampai dengan 90. Di luar ini sudah tidak memenuhi. Jadi HP-nya kita urutkan dari yang terkecil, 12, kemudian 36, 48, terus 60, terus 84. Nah, jawabannya kita cari di yang C. 12, 24 nya ketinggalan, 2, oh iya ini salah nulis, 12, 24, 48, 60. Nah, nanti kalau ada yang salah tulis atau salah ngitung silakan disampaikan gitu ya. 12, 24, 48, 60, 84, jawabannya yang C. Oke, pembahasan penilaian harian 1 bab persamaan trigonometri selesai. Kalau masih ada yang bingung silahkan tanyakan di WA, kolom komentar MS Team ataupun YouTube. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.